Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, selamat berakhir pekan ya. Semoga teman-teman bisa happy-happy akhir pekan. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Jadi biasanya kita akan membahas tentang kesehatan ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih ya. Saya juga terima kasih ya buat teman-teman yang udah banyak nanya gitu ya. Jadi saya nggak nyangka juga sih ya, ternyata yang nanya itu bisa banyak ya teman-teman ya. Kecil-kecil gini channel saya cabai rawit juga. Jadi sebelum kita mulai teman-teman ya, saya akan membuat polling yang tolong dijawab ya. Jadi ini tentang kapan saya harus mengupload gitu ya. Yang pertama saat weekdays gitu, hari kerja gitu kan ya. Saya biasanya malam sih ya, itu sekitar jam 7 jam 8 gitu ya. Nah kalau Sabtu Minggu gitu kan ya, teman-teman tuh sukanya gimana? Pagi gitu atau malam? Tolong dijawab ya teman-teman. Jadi saya punya preference gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan minggu ini itu didominasi oleh tespek ya. Jadi tapi sekarang saya akan membahas tentang senggama ya teman-teman. Ternyata yang nanyain senggama itu bukan hanya menghindari kehamilan ya, tapi juga ternyata yang ini mau hamil. Jadi kali ini topik saya itu adalah untuk menjelaskan salah satu permintaan subscriber saya ya, Pak Muhammad Faisal ya. Jadi topik saya kali ini adalah tentang kapan kita harus senggama gitu ya. Ya maksudnya ya untuk supaya cepat hamil gitu ya. Tapi untuk supaya kita terjadinya kehamilan selain masa subur, saya lebih tepatnya kita akan membahas tentang kapan waktu untuk ovulasi ya. Di sini saya akan pasang tabel teman-teman. Ini adalah tabel tentang siklus. Normal memang 28 hari. 28 hari gitu ya. Lalu kapan terjadi ovulasi selalu dikurang 14. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau 28 hari berarti di hari ke-14 gitu. Plus minus 1 hari. Jadi mulai dari tanggal 13 sampai 15 ya. Dimana kalau telur itu sudah keluar, misalkan tanggal 15 keluar, itu masa hidupnya sekitar 24 jam. Ada yang bilang 12 sampai 24 jam gitu ya. Jadi bisa sampai ke tanggal 16 gitu. Ditambah lagi umur sperma gitu. Jadi apabila sudah mulai 28 hari, itu bisa mulai senggama mulai dari hari ke-12 sampai ke 16. Jadi misalkan haidnya Anda tanggal 1 gitu ya, sama-sama aja tanggal 1 gitu kan ya. Jadi hari ke-12 sampai ke-16 itu Anda harus senggama teman-teman ya. Senggamanya pun itu nggak usah tiap hari, 2-3 hari. Nah itu bila tanggal 1 mulainya. Kalau misalkan mulai haidnya itu tanggal 5, Anda tambahkan hari ke-12 sampai ke-16. Seperti itu, 12 ke-16 ya. Jadi, nah sekarang pertanyaannya seperti Pak Muhammad Fauzan tanyakan, dok kalau haid saya tidak teratur, ini gimana ngitungnya gitu ya. Jadi haid itu normalnya itu adalah 28 hari ya, plus minus 7 hari ya. Jadi di antara 21 hari sampai 35 hari itu masih termasuk normal. Sedangkan Bapak bilang haid Anda siklusnya range antara 23 sampai 28. Jadi sebenarnya itu masih tahap normal ya Pak ya. Jadi nggak usah, sebenarnya saya bingung ini Bapak atau Ibu kok bisa tahu semuanya ya. Mungkin ibunya kali ya. Sebenarnya siklus 23 hari sampai 28 hari itu masih lingkup yang normal teman-teman. Nah, sedangkan untuk kasusnya Pak Fauzan, siklus 23 hari sampai 28 hari misalkan. 23 hari kapan ovulasinya dikurang 14, jadi hari ke-9. Sedangkan yang 28 hari dikurang 14 berarti hari ke-14. Jadi di antara hari 9 sampai hari ke-14 itu adalah masa ovulasi ya. Jadi kalau misalkan hari ke-9 sudah bisa mulai senggama 3 hari sebelumnya gitu. 3 hari sebelumnya lalu diulangi pada saat mulai tanggal 9 itu ya. Lalu setiap 3 hari sampai tanggal 14 lewat ya, 14. Seperti itu ya Pak ya. Nah sekarang permasalahannya seperti ini, apakah Anda senggama pada saat ovulasi itu pasti hamil? Jadi memang disebutkan bahwa kemungkinan apabila kita senggama mendekati ovulasi itu kemungkinan kita lebih besar gitu. Tapi bukan berarti pasti teman-teman ya. Jadi apabila Anda 3 hari sebelum ovulasi itu sudah memulai senggama gitu ya teman-teman, itu ada baiknya karena sperma itu nanti akan berjalan dulu menuju ke tempat pembuahan.
Nah, lalu pada 3 hari sebelum terjadinya ovulasi, kemungkinan terjadinya kehamilan itu ada yang menyebutkan sekitar 10%, Pak. Nah, lalu apabila Anda senggama pada saat ovulasi, kemungkinannya meningkat menjadi 30%. Masalahnya adalah ovulasinya ini kan berupa range gitu. Jadi kita tidak tahu hari keberapa itu nanti, itu 9 sampai 14. Seperti itu kan. Di sini ada satu hal lagi. Kalau teman-teman lihat di tabel yang tadi, grafiknya gitu ya teman-teman ya, sebelum terjadinya ovulasi itu selalu ada peningkatan LH. Nah, lalu bila sudah terjadi peningkatan LH melonjak seperti itu teman-teman ya, itu biasanya akan terjadi ovulasi dalam waktu 24 jam ke depan ya. Jadi tes LH ini bisa menjadikan sebagai patokan gitu. Oh, jadi kalau misalkan hari ini saya tesnya naik ya, senggama malamnya gitu teman-teman. Mengenai penjelasan tentang tes LH saya nggak terlalu dalam ke situ ya. Selain itu ya teman-teman, ada juga yang mengecek tentang lendir ya, lendirnya jadi berubah gitu kan ya, menjadi sedikit lebih pekat, jadi kalau ditarik itu bisa memanjang gitu ya. Jadi seperti itu ya Pak ya, caranya. Kalau misalkan dalam kasus Bapak, berarti Bapak harus sudah mulai senggama mulai hari ke-6, diulang selama 3 hari sekali gitu ya, 2-3 hari sekali sampai tanggal 15. Seperti itu Pak ya. Jadi ini hanya dari sisi senggama. Seperti itu ya Pak ya. Itu bisa dicoba, tetapi apakah 100% itu tidak ya Pak ya. Kemungkinannya secara general itu sekitar 20%. Semoga Bapak dan teman-teman yang menonton video ini mengerti ya Pak ya. Jadi semoga penjelasan saya minggu ini bisa sangat berguna buat teman-teman ya yang ingin melakukan promil ya, dari segi senggamanya kapan. Buat teman-teman yang masih belum saya bikinkan vlognya, tunggu ya, pelan-pelan satu-satu, oke? Jadi semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Akhir kata saya Dr. Harvenas, saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih ya Pak ya.